sekarang gini, kita di pemilihan DPRD kan, pemilihan DPR gitu, DPR ketiga itu. Pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif. Kemarin berbarengan dengan Pemilihan presiden. ya. Oke. Nah, pertanyaannya gini, apa aja sih hak dari saya gitu ketika saya sudah mencoblos si A gitu misalnya Dalam pemilihan di dalam legislatif, pemilihan legislatif. Oke. Yang sekarang itu kan kecenderungannya masyarakat itu tahu bahwa sudah nyoblos ya udah gitu aja. 5 Oke, selamat datang di Perspektif Talk. Kembali kita berbincang-bincang dan belajar dari berbagai macam sudut pandang. Kali ini kita akan belajar tentang politik dari sumbernya langsung, Dr. Winta. Oke. Dari UI ya? Doktornya dari UI. Doktornya dari UI, oke. Asalnya dari Bali. Asalnya dari Bali, sekarang aktif mengajar di sini. Oh, di Udayana? Di Udayana. Oke. Beliau juga merupakan salah satu pebisnis, founder dari Baru belajar. Mangsi. Bisnisnya baru belajar. Oke. Kalau politiknya boleh ditanya. Mangsi Grill Master. Sekarang apa tagline? Mangsi Grill Master. Mangsi Grill Master ya. Oke. Kali ini kita ada di Mangsi Grill Master. Oke, selamat datang di Perspektif Talk. Kembali kita berbincang-bincang dan belajar dari berbagai macam sudut pandang. Kali ini kita akan belajar tentang politik dari sumbernya langsung, Dr. Winta. Oke. Dari UI ya? Doktornya dari UI. Doktornya dari UI, oke. Asalnya dari Bali. Asalnya dari Bali, sekarang aktif mengajar di sini. Oh, di Udayana? Di Udayana. Oke. Beliau juga merupakan salah satu pebisnis, founder dari Baru belajar. Mangsi. Bisnisnya baru belajar. Oke. Kalau politiknya boleh ditanya. Mangsi Grill Master. Sekarang apa tagline? Mangsi Grill Master. Mangsi Grill Master ya. Oke. Kali ini kita ada di Mangsi Grill Master di Teguh Umar Barat. Salah satu cabang yang masih udah banyak banget sekarang. Oke, topik kita hari ini adalah tentang demokrasi. Mungkin 1 jam ke belakang nanti kita akan bicara tentang demokrasi. Saya sendiri adalah orang yang awam di ilmu politik dan tentu konten ini kita tujukan kepada teman-teman yang Tadi itu arah apa sih gitu. Padahal kalau misalnya kita teliti lebih jauh, banyak yang melakukan penelitian soal hal ini ya. Ada hubungan yang sangat kental antara mereka yang merasa sebagai konstituen satu orang itu dengan kebijakan yang diperjuangkan oleh yang wakilnya ini gitu. Misalnya saya kebetulan tinggal di Denpasar Utara. Katakanlah Hendika adalah caleg terpilih dari Denpasar Utara dan saya adalah orang yang memilih Hendika. Dia beberapa kali datang ke Banjar saya misalnya untuk memberikan janji-janji politiknya pada saat pemilu. Kemudian saya sebagai warga memintanya untuk menandatangani kontrak politik bla 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 bla. Nanti dia akan bilang bahwa fungsi saya adalah fungsi legislasi, bukan fungsi eksekusi, tetapi saya akan memperjuangkan aspirasi Mbak gitu ya, agar eksekutif mau memperhatikan apa yang ada di lingkungan Mbak, misalnya seperti itu. Nah, dia kan udah tanda tangan nih kontrak politik sama saya. Kemudian ketika saya melihat saya sebagai publik, sebagai konstituennya dia, begitu dia duduk di sana, mungkin ada suatu hal yang nggak bisa dia lihat gitu ya, atau dia lupa, atau dia nggak keliling-keliling gitu. Saya harusnya punya hak untuk bilang, Pak Hendika, Anda kan sudah terpilih dan mewakili daerah pemilihan Denpasar Utara. Jadi saya sebagai warga Denpasar Utara yang juga konstituen Anda harus memberitahu bahwa ada jalan rusak di lingkungan ini. Tolong diperjuangkan. Terus nanti Pak Hendika akan bilang, mohon maaf Mbak, saya bukan di komisi jalan rusak. Gitu. Iya, betul Bapak, fungsi Bapak bukan di komisi jalan rusak. Misalnya si Bapak ini adalah komisi pendidikan, tetapi adalah kewajiban dari wakil ini mendengar apa yang menjadi
keluhan warganya dan kemudian menyampaikan kepada rapat-rapat dewan yang terhormat itu tentang keluhan masyarakatnya. Makanya di DPR sering kita dengar istilah masa reses dan masa sidang. Oke. Masa Nah, reses ya. masa reses sebenarnya adalah sebuah masa di Saya yakin mana masih banyak yang nggak tahu. ada dua masa di legislatif, namanya masa reses sama masa sidang. Kami kan kaum skeptis, kami nggak tahu ya, terserah lu mau ngapain gitu. Kalau skeptis nggak mau tahu berarti nggak nonton video ini. Betul, betul. Nah, sekarang yang skeptis, mari belajar bersama. Oke, masa reses itu namanya aja reses gitu, istirahat sebenarnya. Tetapi masa reses bagi anggota dewan ini biasanya dipergunakan untuk menyerap aspirasi. Oh, Gitu. Jadi nanti ada normalnya seperti itu. seharusnya karena si masa reses ini punya konsekuensi, namanya dana reses. Oke. Nah, si wakil ini punya dana yang memang peruntukannya untuk menyerap aspirasi. Dia harus keliling, dia harus mendengar lagi konstituennya dan segala macam. Terus pasti nanti netizen ada yang nanya tuh, emang ada yang kayak gitu? Jawabannya ada, seharusnya. Nah, sekarang pertanyaan gini, saya sebagai konstituen, saya tidak pernah tuh yang namanya ada pertemuan reses dan lain-lain. Iya, Itu iya, apa iya, yang iya. terjadi kira-kira? Ya, bisa jadi sebenarnya sangat fleksibel aturan dari dana reses dan masa reses ini. Ada yang reses beneran tidur gitu ya. Fleksibel atau karet mungkin? Iya, saking karetnya jadi fleksibel gitu ya. Oke. Jadi dananya ada, kemudian misalnya DPR RI mereka ke daerah menyerap aspirasi dan kadang-kadang inilah yang masalahnya. Tadi kan saya contohin, kalau saya ini konstituennya Pak Hendika, kalau misalnya tetangga saya bukan konstituennya, sama Pak Hendika tuh tetangga saya kan publiknya Pak Hendika nggak sih, seharusnya kan Dapil Anda dan Pasar Utara. Tetangga saya harusnya yang Anda wakili apa yang bukan? Nah, itu gimana tuh? Kan seharusnya tetangga saya yang nggak milih dia pun harusnya adalah orang yang diwakili dan didengar gitu kan. Gitu loh ya. Seharusnya karena wakil ini berdasarkan daerah pemilihan. Bukan siapa yang memilihnya. Betul. Nah, seringkali si wakil ini cuman memperhatikan konstituennya yang beneran diketahui milih dia. Nah, itu aja yang diajak rapat. Makanya Pak Hendika nggak pernah diajak rapat diserap aspirasinya. Karena yang terpilih di daerah pemilihan Pak Hendika bisa jadi bukan yang Pak Hendika coblos. Betul, karena saya Partai Republik mungkin ya itu gitu, salah coblos saya. Oh gitu ya, berarti ada pola gitu ya mungkin. Iya. Seharusnya dia itu diserap aspirasinya, tapi mungkin ya namanya politik gitu. Dia juga bebas menentukan gitu kan. Iya, betul. Dia tidak terserap aspirasinya gitu, karena dia dianggap mungkin bukan basisnya di sana gitu. Sekarang saya cuma mau tanya sederhana, Pak Hendika KTP dan pasar apa Tabanan? Di pasar. Pasar mana? Di pasar timur. Kecamatan dan pasar timur. Tahu nggak wakil rakyat di DPRD kota yang asalnya dari Denpasar Timur? Pasar timur. Siapa yang duduk? Ketuanya. Hah? Ketuanya. Ketuanya. Dari Puri itu. Nah, apakah Pak Hendika dulu Pernah diundang untuk reses gitu? Ya, pernah diundang Sama untuk sekali nggak reses, pernah apa namanya, paling tidak bertatap muka, Nggak pernah. paling tidak, atau tahu misalnya nomor telepon yang harus dihubungi kalau ada nggak keluhan. tahu. Nah, sebenarnya platform untuk penyerapan aspirasi kan sekarang juga berkembang dengan era digital kayak gini gitu loh. Banyak banget cara untuk menyerap aspirasi yang bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka. Makanya saya nanya tadi, tahu apa enggak? Tahu. Oke, yang mana orangnya? Yang itu gitu ya. Tapi pernah tatap muka enggak? Enggak, kenal aja enggak. Habis itu skeptis gitu. Ya, betul. Ya kan? Padahal sebenarnya dengan kita ngomong digitalisasi, kita ngomong wah sekarang zaman udah maju, ini tahun berapa ya, bla 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 gitu. Padahal kita juga sendiri nggak peduli. Ada nggak sih platform-platform untuk itu, misalnya Twitter aduan, atau misalnya ada nomor-nomor khusus yang memang diperuntukkan oleh wakil kita untuk menyerap aspirasi di daerah yang bersangkutan gitu, di dapil itu gitu. Jadi selama ini yang masih bisa berteriak dan bersuara keras ya cuman media ya yang untuk mengkritik mereka kalau misalnya kinerjanya nggak baik. Tapi sebenarnya kita punya hak apa enggak? Kita punya hak. Ya. Itu pelajaran banget tuh. Nah, jadi sebenarnya aspirasi kita itu seharusnya dan sewajarnya
diserap oleh DPR itu kan Ya. atau legislatif itu. Gitu. Tapi kadang-kadang gini, Hendika, yang bikin masyarakat sebel adalah kita udah capek-capek ngumpulin persoalan, Ya. nyari nomor aduan dan seterusnya. Yang dijawab mesin. Nah, yang dijawab mesin, terus pasti ininya akan template sekali Ya. gitu, atau sangat-sangat ngambang jawabannya. Itu kan itu jadi persoalan sendiri yang pada akhirnya buat kita ini apa sih, besok nggak usah deh lagi gitu. Nah, kalau misalnya masyarakat kapok ngasih aspirasinya, nah ini yang balik lagi ke pasal 1 tadi, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Orang yang harusnya mewakili suara kita jadi tidak menjalankan fungsinya. Ya.